Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngaur. Hari ini kita kedatangan pemuda yang sangat luar biasa. Pemuda jauh di Serbang sana. Alhamdulillah hari ini bisa menyempatkan waktunya. Ya, selamat siang, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini sangat spesial buat kita semua. Karena saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Yang mempunyai beberapa skill gitu, karya-karyanya juga nanti akan kita perlihatkan, mungkin secara detailnya bisa cek di lokasinya ya, yang ada di Ciperut, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung. Desa Cisarua. Desa Cisarua. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat, Pak? Sehat dong. Alhamdulillah sehat. Kesibukan apa, Pak, hari ini? Kesibukan, alhamdulillah masih ngajar. Masih ngajar. Ngajar. Kesibukannya ngajar. Selain ngajar, ya pasti berkarya. Berkarya. Luar biasa ya berkarya. Pasti ada pertanyaan nanti Tapi teman-teman ya. berkaryanya seni rupa ya. Oh, seni rupa. Seni rupa, bukan karya Apa tuh? dan lain-lain lah. Enggak. Oke, berkarya ya nanti. Nah, boleh bisa ini Pak, maksudnya dijelasin nggak karyanya seperti apa sih gitu? Untuk karya sendiri mungkin bisa dilihat ya, seperti ini kerajinan seni rupa. Kalau dilihat secara sekilas, ini pahat ya, dari seni pahat, seni rupa. Diukir juga? Diukir. Boleh kita kedepanin dulu Pak ya, biar kelihatan ya. Oh, berat kan ya? Berat. Berat. Mungkin penasaran juga ya ini buatnya seperti apa, nanti dijelaskan ya. lah. Nanti awalnya bisa jadi seperti ini. Dari proses sama dengan finishing nanti ada. Butuh berapa ini Pak? Waktu maksudnya yang dihabisin waktu buat bikin ini? Untuk ngabisin waktu selama proses pembuatan, kalau fokus ya, kalau fokus 3 hari sih. Oh, 3 hari, cepet juga ya? Kurang juga bisa sih sebetulnya. Yang lama itu nunggu mood sih mungkin. Oh, ngaruh berarti ya? Ngaruh. Ya. Bagian dari seni mungkin. Kalau lagi nggak mood, ya ngaruh juga karya gitu, nggak maksimal. Kalau bahan-bahannya bisa di ini nggak Pak? Mungkin dijelaskan sedikit ya terkait bagaimana pembuatannya, mulai dari bahan dan dapat dari mana. Kebetulan ini bahannya dari batu cadas. Oh, cadas. Awalnya tidak jadi seperti ini, tapi sebongkah batu. Kayak bentuk balok gitu. Ya. Enggak sih, kayak batu-batu di sungai gitu kan. Batu di sungai. Tapi kan ini bahannya kebetulan lunak dan teksturnya atau motifnya ada yang kuning seperti ini, ada yang memang putih, ada yang coklat, tapi kita ngambil yang konsepnya kan ini berbentuk gading ya, otomatis kita cari yang kuning dulu. Nah, dari bongkahan batu tersebut kita bentuklah gading seperti ini. Karena kebetulan saya suka dengan kaligrafi ya, saya buat motif kaligrafi di sini. Mantap. Boleh agak depanin nggak Pak? Biar kelihatan ya. Kelihatan nggak? Oke. Gading ya ini. Ada filosofinya nggak Pak? Maksudnya ini bentuk gading ini seperti apa gitu? Enggak sih, sebetulnya inspirasinya kebetulan lihat-lihat di galeri orang gitu ya. Kan kalau gading sungguhan kan nggak mungkin ya. Ya. Dilarang juga. Dilarang. Gitu. Karena motif warnanya hampir sama dengan warna gading gitu ya, kuning-kuningan. Makanya saya buat bagaimana caranya saya pengen buat karya seperti gading, tapi bukan dari gading asli. Tapi dari batu yang kita bentuk seperti batu gading, seperti apa ya, bentuk gading gitu. Baru kita buat. Gitu. Oh, berarti agak mudah ya kalau misalkan memang dibentuk jadi dari cadas tersendiri ya. Diukirnya agak mudah. Setengah-setengah ya. Kalau seniman kan memang harus punya galeri ya, galeri karyanya banyak gitu. Jadi saya lebih apa ya, ketika ada waktu ya buat karya, jadi tidak terlalu fokus gitu. Alat-alatnya bisa dijelasin nggak Pak? Maksudnya alat-alat. Untuk alat sendiri kita menggunakan pahat ya, pahat ukir. Sama sih sebetulnya untuk alat, sama dengan ukir kayu, pahat dari mulai yang terkecil sampai dengan yang terbesar, termasuk kampak untuk
membentuk ini, setelah ngebentuk kan pasti haluskan. Itu biasanya saya haluskan pakai gerinda, mesin gerinda. Itu. Kan awalnya gini bentuknya nih, batu nggak beraturan. Jadi kita bentuk. Tapi enak ya kalau dilihatnya. Tapi ada pecah-pecahan kayak gini Pak nih bentuknya. Ini motif biasa motif. supaya terlihat natural aja. Ada pecah ya. Bagian dari seni. Oke, berarti ini motif ya Pak ya. Nah, maksudnya alasan Bapak tersendiri, maksudnya kok menarik gitu, pengen bikin karya kayak gini, apakah emang ada gurunya ataupun apa gitu, apakah emang karya sendiri gitu ini? Pertanyaannya sangat menarik. Kan gak mungkin ujuk-ujuk orang berkarya bisa gitu kan. Kan dari awal dulu. Awalnya dari pertama itu dari SMP. Kebetulan punya guru seni yang memang sama juga berkarya di sini. Boleh disebutkan nggak itu SMP jadi mana? SMP Negeri 1 Nanggung. Oh, di Nanggung. Oh ya benar-benar. Angkatan 2009. Sama juga. Kebetulan ada gurunya yang kebetulan memang sarjana seni rupa dan memanfaatkan potensi alam yang ada di Kecamatan Nanggung gitu kan. Kebetulan dia guru seni rupa, guru saya namanya, boleh sebut? Boleh, silakan, boleh. Namanya Pak Udin Saputra. Udin. SPD yang ngajar di SMP Negeri 1 Nanggung. Kebetulan saya tertarik untuk mendalami seni ini dan saya belajar sama beliau dari SMP sampai SMA sampai sekarang juga sih. Berarti posisi SMA juga masih di situ? Apanya? Sekolah lanjutinnya? SMA masih di situ? Di Nanggung. Masih Nanggung, tapi gurunya beda lagi, guru seninya. Tapi untuk komunikasi masih sih sampai sekarang juga sama beliau. Kebetulan kan anak beliau juga pesantren di sini. Di sekolah tempat saya ngajar gitu. Berarti kalau di Kecamatan Nanggung itu mah tinggal ini aja Pak ya, mungkin tinggal memanfaatkan SDA-nya gitu, sumber daya alamnya ya. Dan skillnya mungkin. Cuma kebetulan untuk pengrajin yang ada di Kecamatan Nanggung emang butuh wadah sih. Emang untuk UKM sendiri sekarang kan sudah mulai muncul tuh. Ya benar. UKM terus pengusaha-pengusaha muda, terus dari seninya juga sudah mulai muncul. Tinggal marketing sih memang yang agak susah gitu. Yang dari Kecamatan Nanggung. Untuk pemanfaatan SDA sendiri kita sudah mulai sebetulnya dari dulu, dan saya juga sudah tidak hanya dari batu cadas, dari bambu. Dari bambu ya. Jadi membuat miniatur seperti kapal dan lain-lain gitu. Sudah sih. Dan kebetulan saya tularkan juga ke anak didik saya, dari siswa-siswa saya gitu ketika di sekolah. Ya. Apa yang saya dapatkan ketika saya belajar di SMP dan SMA, saya terapkan juga di sekolah. Dan alhamdulillah gitu. Biar gak mati nanti generasi selanjutnya. Iya. Karena seni itu mahal ya. Iya. Karena kekayaan intelektual manusia itu tidak terbatas ya. Tinggal ada kemauan saja gitu. Tinggal diaplikasikan. Cuma ada aja maksudnya dalam waktu kan Bapak kan bagian ngajar juga ataupun apalah gitu. Ada gak misalkan pemuda-pemudi gitu kan yang khusus di Kecamatan Nanggung pengen ada bahasa kasarnya bimbel ataupun apa pengen belajar secara khusus gitu? Ada gak? Sebetulnya dulu sih ada itu. Ada dulu yang memang fokusnya ke bambu sih. Bambu. Kebetulan kan Kecamatan Nanggung kaya dengan bambu gitu kan. Jadi karya apa saja bisa dibuat dari bambu. Termasuk ada juga dari Nanggung juga yang karyanya di display di dekat Kapolsek kan. Oh iya ada. Itu dari bambu. Ya, bener-bener. Yang ini kantor BUMDes itu kan Pak? Tapi nggak tahu tuh siapa yang buat. Saya cuma lihat-lihat doang. Ternyata keren juga gitu. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Kecamatan Nanggung dimanfaatkan menjadi sebuah karya. Saya juga sedang mencari-cari eksperimen lagi, tidak hanya puas dari batu cadas, bambu. Pengen juga. Kalau dari batu-batu yang keras gitu? Sebetulnya bisa. Bisa ya. Cuma belum ada kemauan untuk buat saja. Tapi sekarang lagi merambah ke furniture juga sekarang. Lagi nyoba-nyoba buat furniture. Jadi kan pengen buat karya emang beda dari yang lain gitu. Maksudnya skill itu tidak hanya satu gitu, apa saja. Kayak coba gitu.
pengen nyoba-nyoba, wah, walaupun furniture abal-abal lah, Iyalah. baru belajar. Yang penting bisa buat sendiri aja deh, Iyalah. buat di rumah gitu kan, gak usah beli toko, tapi ada itu kita buat sendiri. Siap. Mungkin lebih ke harapan sih Bapak ya, maksudnya harapan Bapak kan tadi udah beberapa yang disampaikan juga kan terkait pembuatannya, prosesnya pasti banyak tuh ya, maksudnya harapan Bapak tersendiri gitu buat kedepannya bagi Kalau pemuda lah gitu. kalau harapan saya sih ke pemuda khususnya, kan saya kan selaku tenaga pendidik juga ya, kebetulan respon di sekolah juga dari siswa sudah mulai ada kemauan untuk belajar, untuk ngulik, penasaran gitu. Sebetulnya bukan pemuda-pemuda di kita ini bukan tidak bisa, Iya. tapi memang belum ada yang mengarahkan ke arah seni itu gitu. Seperti saya di sekolah gitu, ketika saya mempraktekkan ini, ih Pak kok bisa gitu, kok masih, kalau Ya. bahasa Sundanya, gimana sih kok bisa jadi seperti ini? Ternyata setelah dipraktekkan, ternyata gampang loh bikin ini gitu. Melukis juga, walaupun kita tidak bisa melukis, tapi senang sama melukis, ya saya ajarkan lah kepada siswa, oh kalau nggak bisa melukis, bisa loh dengan cara ini. Gitu. Contohnya ada jiplak dan sebagainya. Oh banyak metodenya mungkin ya. Metode yang mereka belum paham. Pemuda-pemuda juga sebetulnya banyak sih kemauan untuk berkarya, tapi cara yang mungkin yang ini. Sekarang kan untuk pembuatan karya di YouTube banyak ya. Jadi pembuatan karya seperti ngukir, melukis, bisa tutorial lah sekarang. Oh, kalau zaman saya dulu YouTube belum rame, HP masih belum memadai gitu kan. Masih terbatas ya Pak ya? Masih terbatas, jadi langsung datang aja ke gurunya. Berarti kita boleh nanti kalau misalnya kalian pengen ada, kalau bahasa gaulnya itu ATM, amati, tiru dan modifikasi. Boleh itu. Gitu. Bisa. Siap. Oke, mungkin itu aja sih Pak. Nggak lama, nggak banyak. Makasih juga sudah mengisi kekosongan atau kesibukan ini dengan podcast ngawur ini. Tapi kita juga tidak akan menghilangkan esensi dan karya-karya pemuda yang ada di Kecamatan Agung Pak. Gitu. Tapi kita terlalu serius ya ini. Iya. Agak kaku. Agak kaku gitu. Gusti pangeran. Tapi nanti mah mungkin kita nggak akan kaku lagi Pak gitu. Ya, jadi kita bawa santai aja gitu. Tapi tadi kan bilangnya kan tidak menghilangkan esensi dari podcast ini gitu. Oke, boleh langsung closing statement nggak? Enggak ada, langsung aja. Oke. Terima kasih buat semuanya yang selalu setia menonton podcast ngawur ini. Dan saya juga mohon maaf kalau misalnya ada tingkah laku atau bahasa atau penampilan saya kurang sopan di depan Pak Guru juga mohon maaf gitu. Tapi kita akan memanfaatkan karya-karya ataupun misalkan pemuda yang ada di Kecamatan Nanggung dari potensinya ataupun apanya. Kita akan menggali lagi nanti dengan narasumber yang sangat luar biasa. Oke Pak, terima kasih. Oke, sekian dari saya. Billahi fisabilillah, fasadiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.